Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menyatakan kerinduan kami kepadamu, supaya kami bisa hidup kami dapat menyenangkan Engkau. Bapa di surga, mari Tuhan, Engkau membentuk dan membentuk diri kami, karakter-karakter kami, pribadi-pribadi kami ya Tuhan, makin hari semakin serupa dengan Engkau. Dengan demikian kami dapat menyenangkan Engkau. Urapi kami ya Tuhan, hari ini ingin mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami duduk seperti Maria, yang mendengar dan memperhatikan, yang menerima, dan kami mau diajar, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bentuk kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami tahu kehendak-Mu yang mana. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, jauhkan daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama secara online. Dan kita hari ini akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah kesaksian yang benar versus yang salah, yang palsu. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita dari awal sampai akhirnya dalam ibadah secara online ini kita fokuskan kepada firman Tuhan. Kita mau Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kisah pasal 22. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-16. Kita akan baca silih bergantian di dalam bagian ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 16. Hai saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dan mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka tebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama
dikenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah. Dan mereka itu juga akan melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengarkan suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kulihat dan yang kudengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, ada seorang filosof yang terkenal dan kita tentu mengenalnya, yang hidup pada tahun 399, yang bernama Sokrates. Tentu banyak orang mengenal dia, khususnya para semua ilmuwan pasti mengenal beliau. Sokrates adalah guru dari Plato. Sokrates adalah kakek guru dari Aristoteles. Pengaruh dari Sokrates sangat besar dalam dunia ilmu pengetahuan, mempengaruhi segala bidang, baik bidang hukum, baik bidang psikologi, baik bidang sosiologi, baik itu bidang termasuk teologi, ya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Sokrates dituduhkan dengan dikatakan dengan kesaksian palsu bahwa Sokrates itu adalah orang yang ateis, tidak percaya kepada dewa Athena. Dikatakan lagi bahwa Sokrates adalah orang yang menghasut para anak-anak muda untuk melakukan suatu gerakan, saudara. Tuduhan-tuduhan itu akhirnya membawa Sokrates dihukum, bahkan dihukum mati dengan minuman racun. Saudara, dengan kesaksian palsu yang tak terbukti membawa orang yang tak bersalah harus mati minuman racun. Saudara, dengan kesaksian palsu membawa orang yang berpengaruh dalam dunia harus mati. Sangat tragis sekali bahwa dengan kesaksian palsu bahwa orang mengalami kecelakaan. Itulah saudara bahaya dari sebuah kesaksian palsu. Bukan membawa kepada hal-hal yang positif, tetapi membawa hal-hal yang negatif. Bukannya membangun orang lain, tetapi menjatuhkan orang lain. Sekali lagi, itulah bahaya daripada kesaksian palsu. Inilah yang Tuhan katakan di dalam Amsal 26:28. Dusta akan mendatangkan kehancuran, baik bagi orang itu sendiri, baik bagi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan sangat benci dengan dusta, dengan kepalsuan. Oleh sebab itu Allah tuangkan di dalam salah satu 10 perintah Allah, yang dimaksud di dalam 9 perintah Allah, janganlah bersaksi dusta tentang sesama. Saudara, kenapa kesaksian itu begitu penting? Kalau kita lihat kenapa Tuhan sengaja masukkan tentang dusta, ini merupakan salah satu daripada 10 perintah Allah.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat setiap hari, tentu kita memberikan kesaksian, baik di dalam menceritakan kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam usaha kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pergaulan kita, baik dalam pelayanan kita. Setiap hari kita tentunya memberikan kesaksian, bercerita. Disitulah yang disebut dengan kesaksian. Kita cerita pada waktu kita sakit, kita cerita pada waktu kita gagal, kita cerita pada waktu kita sukses. Saudara, kita cerita dengan masalah-masalah hidup kita. Itulah kesaksian hidup kita. Kesaksian itu penting karena setiap every day, every time, itu semua adalah kesaksian yang ada, yang muncul dalam mulut kita kepada orang lain. Kenapa kesaksian itu begitu penting? Sampai dimasukkan ke dalam 10 perintah Allah. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai sekarang manusia cenderung untuk bersaksi palsu, saudara. Saudara, coba kita lihat manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena saksi palsu daripada iblis itu. Akhirnya Tuhan tahu, every day, every time hidup manusia itu bersaksi, yang cenderung untuk bersaksi palsu. Akhirnya karena ini merupakan hal yang penting, maka dimasukkan dalam salah satu perintah, 10 perintah Allah. Seharusnya saudara, kesaksian kita harus berfokus pada kebenaran. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara, kalau pada waktu kita terdesak, apakah kesaksian kita yang berfokus pada kebenaran bisa kita nyatakan? Ini suatu question mark, suatu yang perlu kita pergumulkan baik-baik. Sekali lagi saudara, kita seharusnya berkesaksian di dalam setiap hidup kita, di setiap waktu, di setiap kapan, dan setiap kondisi. Harusnya kita menyatakan suatu kesaksian yang berdasarkan kebenaran. Tetapi ketika kita dalam kondisi tertentu atau kepepet atau terdesak, masihkah kita bisa memberikan kesaksian yang benar? Di dalam Kisah pasal 22 ayat 1 sampai 16 yang kita baca, di mana pada waktu itu Rasul Paulus dalam kondisi yang terdesak. Di sana dia dibawa dari bait Allah, ditarik, kemudian ditangkap, kemudian diadili, karena ada orang-orang yang ingin menangkap Rasul Paulus. Dalam kondisi yang terdesak, disinilah Rasul Paulus menceritakan kehidupannya. Rasul Paulus bersaksi tentang kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Sekali lagi, Rasul Paulus dikatakan dia menentang akan bangsa Israel. Dia dikatakan menentang hukum Taurat. Dia dikatakan menajis akan bait Allah dan memasukkan orang-orang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dituduhkan kepada Rasul Paulus. Tapi semuanya itu tidak benar. Saudara dalam kondisi terpepet, dalam terdesak, pertanyaannya, apakah Rasul Paulus
tetap bisa bersaksi tentang hal yang benar dalam kehidupannya. Ternyata dia bisa melakukan hal itu. Mari kita lihat saudara, Rasul Paulus bercerita tentang siapa dirinya. Dia berkata, aku adalah orang Yahudi, aku adalah ahli Taurat, aku belajar dari Rabi Gamaliel. Saudara, aku mengerti tentang hukum Taurat. Saudara, dia berkata lagi, aku ini loh giat bekerja bagi Allah seperti kamu. Aku dulu dikatakan seorang yang jahat, penganiaya orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen aku aniaya sampai mati. Dicerita seperti itu. Aku mengejar orang-orang Kristen, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Aku kejar, aku tangkap, aku aniaya, aku masukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Rasul Paulus bersaksi. Dia mengatakan, aku menyanyi orang Kristen, aku menghukum orang-orang Kristen, karena dulu aku tahunya mereka orang-orang Kristen itu melawan hukum Taurat. Dianggap ketika dia melakukan penganiayaan, melakukan tindakan bagi orang Kristen karena melanggar hukum Taurat, itu dianggap tindakan yang benar, tindakan yang mulia. 2 Korintus pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan itu tindakan yang mulia. Saudara, di bagian lain kalau kita lihat, Rasul Paulus berkata, aku adalah orang yang paling jahat di antara orang-orang jahat. Aku adalah ada orang-orang yang berdosa di antara orang-orang berdosa. Saudara yang dikasih, ketika aku menganiaya orang Kristen, ketika memasukkan orang-orang Kristen dalam penjara dan sampai mereka mati, itu loh diketahui para imam besar, diketahui oleh majelis tua-tua. Mereka tuh yang memberikan surat kepadaku sehingga aku melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen, dan mereka mati karena tindakan saya. Saudara, dicerita seperti itu. Tetapi saudara, dicerita ketika sedang perjalanan ke Damsyik. Nah ini saudara, sedang perjalanan ke Damsyik untuk menyerang orang-orang Kristen di Damsyik, membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Dia ceritain, tiba-tiba ada cahaya yang mengilaukan matanya sehingga matanya sampai buta. Lalu dia mendengar suara yang tidak didengar sama teman-temannya, tim-timnya. Suara itu hanya berkata kepada pribadinya, kepada Saulus. Suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia heran tentu kan, saudara. Langsung Saulus berkata, siapa engkau? Kenapa tentunya aku menganiaya engkau? Siapa engkau? Jawab suara itu, akulah Yesus, akulah orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di situ aku akan memberikan suatu tugas kepadamu.
Saudara, di bagian ini Rasul Paulus bersaksi bagaimana Tuhan menyapa dia secara pribadi, bukan kepada orang lain. Suara itu datang kepada pribadi. Tuhan Yesus datang memanggil dia secara pribadi. Pribadi yang jahat itu. Tentu pada waktu itu Saulus bingung. Kok ada kalimat, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tentu akhirnya Saulus sadar. Artinya, ketika aku menganiaya orang Kristen, disitulah aku menganiaya Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, ketika aku menganiaya orang Kristen, disitulah aku menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah di Damsyik dia bertemu dengan Ananias, maka Ananias menyembuhkan matanya. Dia bersaksi, aku mataku buta. Tetapi ketika aku di Damsyik bertemu dengan Ananias, aku disembuhkan. Di dalam ayat 14 dikatakan, disinilah aku mendapatkan kehendak Tuhan. Disinilah aku melihat hal yang benar. Disinilah aku menjadi saksi Kristus. Disinilah aku menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya aku bertobat. Akhirnya aku percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya aku menjadi saksi bagi Kristus, saudara. Inilah kesaksian daripada Rasul Paulus. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, dalam kondisi terdesak, yang akan dipenjara, yang akan diadili, Rasul Paulus tetap bersaksi, tetap bercerita hal yang benar. Saudara, ini penting. Dia tidak bercerita mengarang-arang. Dia tidak bercerita membuat-buat suatu karangan yang baru yang tidak terjadi dalam kehidupannya. Apa yang jahat dia katakan sebenarnya, apa yang baik dia katakan yang baik. Dia tidak mengubah dari yang jahat menjadi hal yang baik. Tidak, saudara. Saudara, demikian seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus di dalam kondisi-kondisi pada waktu dia dihadapkan di hadapan mahkamah, akan dijatuhkan hukuman mati. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ketika orang berkata, apakah engkau Mesias? Yesus berkata, Anak manusia, jawabannya adalah Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam terdesak yang dianggap Yesus melawan Allah, yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah. Malahan saudara, dia berkata, saat ini Anak manusia yang menyatakan dirinya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Anak manusia sudah duduk berarti ia adalah anak Allah, yang setara, yang sama dengan Allah, yang dia adalah Allah. Saudara, dia menyatakan dirinya, memang dia adalah Allah. Dia menyatakan anak manusia, dia adalah anak Allah, saudara. Nah, dari sana orang-orang mulai lagi mengambil kalimat Tuhan Yesus. Nah, dia sendiri menyebut anak Allah. Kita hukum dia, kita salibkan dia. Dan mereka bertanya lagi, apakah engkau anak Allah?
Yesus mengiyakan, engkau sudah mengatakannya. Dalam situasi di sini Yesus menyatakan dirinya apa yang sebenarnya di hadapan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Di sana dikatakan apa, saudara? Tuntun tolong bacakan bagian ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, jika iya katakan iya, jikalau tidak katakan tidak. Jangan engkau tambah-tambahkan atau engkau kurang-kurangi. Itu artinya, jika engkau tambahkan, jika engkau kurangi, itu datang daripada si jahat. Saudara, Tuhan Yesus tidak suka menambahkan atau mengurangi sebuah kebenaran yang ada di dalam kehidupannya. Ketika dia bercerita, ketika dia bersaksi. Demikian juga dengan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus mengerti tentang prinsip ini, sehingga ia tidak menambahkan, tidak mengurangi apa yang dia alami dalam kehidupannya. Karena dia tahu, ketika ditambah dan dikurang, itu datangnya daripada yang jahat, bukan datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam keadaan tertentu, kita bisa menambahkan sesuatu, cerita yang lain, atau mengurangi yang lain, karena ingin mencari sebuah keuntungan dari sebuah kepalsuan. Saudara, ini kalimat penting, saudara. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita bisa tambahkan sesuatu, kurangkan sesuatu untuk mencari keuntungan dalam diri kita dalam sebuah kepalsuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang pertama kita belajar. Bagian yang kedua, dari kesaksian Rasul Paulus kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus memberikan kesaksian yang benar. Karena Rasul Paulus mempunyai satu prinsip bahwa kesaksian yang benar itu adalah penting, dan kesaksian palsu itu sangat berbahaya, dan dusta itu adalah hal yang serius. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, di sini Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Di sana dikatakan, saudara, apa saudara? Bahwa dusta itu sangat serius. Dusta itu dapat menyesatkan, mendatangkan kesesatan, saudara. Saudara, tidak boleh, kata Rasul Paulus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 25, itu harus dibuang. Karena itu hal yang serius, menyesatkan, saudara. Mengapa sampai dikatakan dusta itu adalah hal yang serius? Nah, ini penting. Ini prinsip pokok yang harus kita mengerti dalam hidup kita. Dusta, loh, ada yang mengatakan, oh dusta itu dosa kecil. Oh saudara, kalau dosa kecil, memang tidak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Dusta, saudara, tadi saya katakan, mengapa masuk dalam salah satu 10 perintah Allah? Karena Allah menganggap ini serius, saudara. Mengapa dapat dikatakan dusta itu hal yang serius? Karena dusta itu adalah melawan kebenaran. Sekali lagi, saudara, dusta itu adalah melawan kebenaran. Apa hubungannya dosa melawan kebenaran? Adalah dosa yang serius. Begini, saudara, dusta itu melawan kebenaran, saudara. Karena Allah adalah
kebenaran. Sekali lagi, karena Allah adalah kebenaran. Karena dusta melawan kebenaran. Artinya kalau berdusta melawan Allah, itu maksudnya saudara. Sekali lagi, dusta itu sangat serius karena melawan Allah. Oleh sebab itu Allah berkata di dalam Amsal 12:22, di sana dikatakan dusta itu kekejian bagi Allah karena dia melawan Allah. Mari kita lihat suatu contoh di dalam kehidupan Gehazi, seorang pelayan Naaman. Pada waktu itu Nabi Elisa, Gehazi adalah pelayan daripada Nabi Elia. Nah, pada waktu itu Elisa, saudara. Pada waktu itu Elisa sudah menyembuhkan panglima Naaman, saudara. Kemudian Naaman ingin mengucapkan terima kasih. Ya tentulah sebagai manusia harus berterima kasih, bukan kepada Nabi Elisa. Naaman, Elisa berkata, tidak usah. Saudara, hal ini didengar oleh Gehazi. Kemudian ketika mereka pulang, Elisa dan Gehazi kemudian berpikir, sayang sekali nggak diambil. Ini Gehazi adalah orang yang tamak. Kemudian Gehazi kembali ke panglima Naaman. Gehazi berkata kepada Naaman, aku dipanggil oleh Nabi Elisa untuk meminta berapa keping perak dan 2 baju untuk rabi yang baru datang dari Efraim. Aku dipanggil. Ya tentulah panglima Naaman, oh iya, Elisa yang suruh toh. Iya, mungkin Gehazi berkata, ya sangat senangnya, tadi kan dikasih, tidak mau, sekarang minta. Ya pasti dikasih sama panglima Naaman, dikasih saudara. Akhirnya barang-barang itu dibawa oleh Gehazi. Dia simpan di rumahnya, saudara. Satu, saudara, dia sudah berdusta kepada siapa? Kepada Naaman, saudara. Gehazi. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada siapa? Kepada Gehazi. Gehazi, kamu kemana tadi? Gehazi berkata, aku tidak kemana-mana. Yang kedua, dia sudah berbohong kepada pemimpinnya. Dia sudah berbohong yang kedua kalinya kepada Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa berkata, mulai hari ini engkau mendapatkan dusta sampai keturunan, karena engkau melawan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keseriusan Allah kepada suatu kesaksian yang palsu, yang melawan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Saudara, seperti dikatakan di dalam Amsal 12:22, dusta adalah kekejian bagi Allah. Kalau kita lihat lagi akhirnya di dalam Amsal pasal 19 ayat 9, Allah menekankan hal itu di dalam hal ini. Apa artinya? Mari kita lihat Amsal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan menegaskan, karena dusta itu sudah melawan Allah, maka Allah menyatakan dia akan mendapatkan hukuman, dan
tidak akan luput dari hukuman dan akan binasa. Serius bukan Allah menanggapi tentang kedustaan? Oleh sebab itu Tuhan Yesus Allah berkata, jika iya katakan iya, jikalau tidak katakan tidak. Jangan ditambah atau dikurang-kurangi. Mungkin ketika kita menambah, kita mengurangi, mendatangkan keuntungan bagi kita, tetapi ujung-ujungnya adalah mendatangkan kemalangan bagi kita. Itu bagian yang kedua, saudara. Kalau kita lihat lagi bagian pertama, apa yang benar, katakan benar dalam kondisi segala sesuatu. Saudara, bagian yang kedua sudah kita melihat bahwa dosa dusta itu adalah hal yang serius karena melawan Allah. Di situ kita melihat lagi yang ketika kita dapat mempelajari bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kesaksian, dia menyatakan jati dirinya, saudara. Di dalam kesaksian itu dia berkata, saudara, aku adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang bertobat. Aku adalah orang yang sudah dibaptis. Aku adalah yang sudah dipanggil menjadi saksi Kristus. Aku adalah utusan Allah. Dan ayat 21, ayat 15 dan ayat 16. Dia menyatakan sebuah kesaksian itu. Dia menyatakan jati dirinya. Sama saudara, Yesus pun menyatakan jati dirinya di dalam menyatakan kesaksian. Sebab apa, saudara? Ketika kita menyatakan jati diri kita siapa, di dalam kita bersaksi, orang lain tahu. Orang lain akan mengambil data kesaksian hidup kita, jati diri kita, mengambil data itu, sehingga ketika kita berbicara A, berbicara B, berbicara C, maka orang tahu datanya dari saya, datanya dari orang itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu adanya ungkapan jati diri supaya orang tahu. Dengan demikian kita bisa boleh menjadi saksi dan kita diingatkan kita adalah orang yang percaya, kita adalah orang tebusan, kita berbicara kepada orang lain, jati diri kita diketahui sama orang lain, maka kita pun diingatkan untuk berhati-hati dalam bercerita, mengingatkan hal itu tentang diri kita. Ketika kita bersaksi, saudara, yang menyatakan jati diri kita, disitulah ketika orang melihat sebuah kebenaran, disitulah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain tidak tahu jati diri kita, kita menyatakan yang benar, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita perlu belajar di dalam sebuah kesaksian yang menyatakan sebuah kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 3 hal yang penting di dalam hidup kita. Ingatlah, saudara, Allah sangat keras berbicara tentang soal dusta. Marilah kita seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Kita punya hati seperti pemazmur. Mazmur 119 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lain, saudara. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku.
Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Tauratmu. Biarlah tuh kita seperti pemazmur mempunyai satu kerinduan yang paling dalam dan berkata, Tuhan, jauhkanlah dusta daripada bibirku, jauhkanlah dusta daripada hidupku. Karena dusta itu melawan Allah, melawan kebenaran. Jauhkanlah dusta daripada bibirku, karena itu dapat mencelakakan orang lain dan mendatangkan kemalangan bagi diriku. Nyatakanlah Tuhan jati diriku kepada orang lain, dan perlu malu, supaya orang lain mengerti, mengetahui jati diri kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Ketika orang bertanya, ketika saya bergaul dengan banyak orang bertanya-tanya, Pak, kerjanya apa? Tentu saya tidak malu-malu berkata, saya ini seorang pendeta, saya ini dosen di Udiknas, saya juga kerjanya sebagai dosen di STII. Saudara ungkapkan. Kadang-kadang orang itu malu, tidak mau jati dirinya. Bagaimana bisa jadi berkat? Karena kita bertemu dengan orang, pasti kita bersaksi. Every time, every day. Marilah saudara, dalam hidup kita, setiap kali kita bercerita, kita fokuskan cerita itu pada sebuah kebenaran. Di dalam segala kondisi apapun, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini Engkau berbicara kepada kami dari hati ke hati untuk membangun akan hidup kami yang serupa dengan Engkau. Bapa, Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu. Engkau sudah menyatakan bahwa Engkau benci terhadap kedustaan, kesaksian-kesaksian yang palsu. Dan Engkau mengatakan dusta itu adalah hal yang serius, Tuhan. Ajarkan kami setiap hari, setiap waktu ketika kami bercerita tentang kehidupan kami, pengalaman kami. Kami tidak menambahkan dan menguranginya, karena kami tahu Engkau tidak suka. Bapa di surga, ajarkan kami melakukan kesaksian yang benar, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memang Tuhan, di dunia ini sulit untuk menyatakan kebenaran, bukan berarti tidak bisa. Banyak orang yang sudah mampu melakukan hal ini. Seperti pemazmur, ajarkan kepada kami ya Tuhan, selalu setiap saat berseru kepadamu, jauhkanlah dusta dalam hidup kami. Tolong Tuhan, berkatilah setiap anak-anak Tuhan, mampukan mengerjakan pekerjaan ini di dalam kehidupan mereka sekalian. Tolong ya Bapa,